Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Bu Ismi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, Bu Ismi akan menyampaikan materi tentang iman kepada malaikat Allah. Di mana iman kepada malaikat Allah itu merupakan salah satu rukun iman yang kedua. Kita sebagai umat Islam hendaklah kita yakin akan keberadaan yaitu malaikat-malaikat Allah. Sebelum Bu Ismi lanjutkan ke materi berikutnya, izinkan terlebih dahulu Bu Ismi untuk menyampaikan kompetensi dasar serta tujuan yang harus ditempuh atau kalian capai. Untuk kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Selanjutnya, sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan makna iman kepada malaikat dengan baik dan benar. Yang kedua, menelaah tugas-tugas malaikat dengan baik dan benar. Yang ketiga, menganalisis hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan baik dan benar. Yang keempat, mampu menunjukkan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Yang kelima, mengembangkan perilaku hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, waspada dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi yang akan Bu Ismi sampaikan diantaranya yaitu yang pertama, ada pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, dalil iman kepada malaikat. Yang ketiga, ada nama dan tugas malaikat. Yang keempat, sifat-sifat malaikat. Yang kelima, perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya. Dan yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Sekarang kita masuk ke materi inti. Apa tuh yang dimaksud dengan iman itu? Iman di sini artinya yaitu percaya atau yakin. Sedangkan beriman yaitu mempercayai atau meyakini. Untuk malaikat sendiri pengertiannya yaitu makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya dan memiliki tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Allah. Itu untuk pengertian malaikat. Sedangkan malaikat menurut istilah yaitu makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya yang memiliki atau melaksanakan tugas tertentu yang diberikan Allah. Sedangkan beriman kepada malaikat yaitu mempercayai atau meyakini adanya malaikat Allah yaitu berupa makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya atau nur untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Allah. Jadi di sini yang dikatakan sebagai iman yaitu antara ucapan dengan perbuatan itu harus sama.
Adapun dalil dari keimanan kepada malaikat, salah satunya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Adapun bunyinya, mari kita baca secara bersama-sama dengan bacaan ta'awudz terlebih dahulu. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Adapun artinya yaitu Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Jadi, surat Al-Baqarah ayat 285 di sini merupakan dalil yang berkaitan dengan tugas-tugas dari malaikat. Atau di sini karena dari surat Al-Baqarah ini hendaklah kita yakin bahwa malaikat-malaikat itu merupakan utusan Allah. Sekarang ke materi selanjutnya, yaitu tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Tentu kalian sudah tahu dan materi ini mungkin dari SD sudah pernah disampaikan. Tetapi tak ada salahnya kita mengulang agar kita lebih ingat lagi akan malaikat serta tugas-tugasnya. Pada intinya, jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Tetapi yang wajib kita ketahui yaitu atau wajib kita imani ada 10. Karena yang sering disebut di dalam Al-Quran jumlah malaikat itu yaitu ada 10. Yang pertama, ada malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Jadi, yang menyampaikan wahyu di sini yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang namanya yang penerimanya yaitu Nabi Muhammad atau rasul-rasul yang lain. Yang kedua, ada malaikat Mikail. Apa tugas malaikat Mikail? Yaitu membagi rezeki dari Allah kepada seluruh makhluk. Tugasnya salah satunya kayak sekarang ini musim hujan. Hujan itu juga merupakan rezeki. Kesehatan itu juga merupakan rezeki. Maka di sini tugas dari malaikat Mikail yaitu memberikan rezeki dari Allah kepada seluruh makhluk yang ada di dunia. Yang ketiga, ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu mempunyai tugas apa? Meniup sangkakala sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Selain kalian yakin akan keberadaan malaikat, kalian juga harus yakin bahwa suatu saat itu yang namanya hari kiamat itu pasti akan datang. Kita sebagai umat muslim atau umat Islam hendaklah yakin percaya
bahwa yang namanya kiamat itu suatu saat itu akan datang. Untuk waktunya, wallahu a'lam, tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Di sini tugas malaikat Israfil yaitu meniup sangkakala, di mana sangkakala itu akan ditiup sebanyak 2 kali. Tiupan pertama yaitu akan menghancurkan seluruh alam semesta beserta isinya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menyelamatkan diri dari suara sangkakalanya malaikat Israfil. Sedangkan tiupan yang kedua yaitu di mana semua manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Mereka akan dikirim ke suatu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Di situ semua akan diadili. Sekecil atau sedikit amal pun akan dipertanggungjawabkan. Sedangkan malaikat yang keempat, di situ ada malaikat Israel. Malaikat Israel itu mempunyai tugas yaitu mencabut nyawa. Jadi, malaikat Israel itu mulai dari sekarang itu tidak pernah yang namanya tidur. Malaikat itu tidak ada yang tidur. Karena apa? Setiap hari pasti di alam semesta itu ada yang meninggal. Tidak mungkin dalam sehari tidak ada yang meninggal, pasti ada yang meninggal. Itu tugasnya yaitu malaikat Israel, di mana mencabut nyawa seseorang. Yang kelima ada malaikat Raqib. Apa tugas malaikat Raqib? Tugas malaikat Raqib yaitu mencatat setiap amal baik. Di mana letaknya? Yaitu di sebelah kanan kita. Apabila kita melakukan banyak kebaikan, pasti kita akan dicatat oleh malaikat Raqib. Contohnya, kalau kita banyak tiap Jumat kita bersedekah, berinfak, itu sudah menjadi catatan baik untuk kita. Yang keenam, ada malaikat Atid. Apa tugasnya? Yaitu mencatat segala amal buruk yang ada pada manusia. Jadi, contohnya ketika kalian ujian, biarpun di situ tidak ada bapak ibu guru, tidak ada yang tahu, tapi di situ yang namanya malaikat Atid pasti akan mengawasi tingkah laku manusia. Jadi, hendaklah kalian itu takut dalam melakukan hal-hal, hendaklah dipikir terlebih dahulu. Karena apa? Yang namanya malaikat itu selalu mengikuti kita kemanapun kita berada. Termasuk yaitu malaikat Raqib dan Atid. Yang ketujuh, ada malaikat Mungkar dan ada malaikat Nangkir. Kedua malaikat tersebut yaitu mempunyai tugas ketika manusia itu sudah meninggal dunia. Ketika itu manusia setelah dikubur, ditinggalkan semua kerabatnya, datanglah yang namanya Mungkar dan Nangkir, di mana di situ menanyai amal perbuatan manusia. Apa saja yang ditanya? Contohnya, Marrabbuka, siapa Tuhan? Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mandinika, apa agamamu? Apa agamanya? Yaitu Islam. Yang ketiga, man kitabuka, apa kitabmu? Yaitu kitabnya apa? Al-Quran. Man nabiyuka, siapa nabimu? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang terakhir, siapa saudaramu? Siapa saudara kita? Yaitu seluruh umat muslim, semua itu merupakan saudara kita. Sedangkan malaikat yang ke-9 ada malaikat Malik. Tugas malaikat Malik yaitu penjaga pintu neraka, di mana
neraka itu merupakan tempat bagi orang-orang yang tidak menjalankan syariat Islam atau sering melanggar perintahnya Allah. Di situ baru mau masuk aja sudah dijaga oleh malaikat yang garang, yaitu malaikat Malik. Yang ke-10 ada malaikat Ridwan, di mana malaikat Ridwan di sini mempunyai tugas yaitu menjaga pintu surga. Jadi besok itu kalau kalian amal baiknya itu banyak, kalian akan melewati yang namanya telaga, di mana di situ ada yang namanya telaga Khuld. Telaga Khuld itu merupakan bagi siapapun yang meminum secangkir dari air dari telaga Khuld itu akan hilanglah dahaganya selama-lamanya. Jadi siapa saja yang bisa meminum air dari telaga Khuld, yaitu orang yang sudah ditentukan bahwa mereka akan masuk ke surga. Karena apa? Ketika masuk di surga itu antrinya bertahun-tahun lamanya. Pasti kalau antri di situ pasti manusia akan merasakan dahaga. Maka orang yang bisa meminum air dari telaga Khuld itu akan hilang dahaganya selama-lamanya sampai terbukanya pintu surga. Ya, itulah nama-nama malaikat dan tugas-tugas yang diembannya. Yang selanjutnya kita masuk ke sifat malaikat. Apa yang menjadi sifat-sifat dari malaikat? Yang pertama yaitu bahwa malaikat itu merupakan suatu makhluk yang gaib, diciptakan dari nur. Nur itu seperti cahaya. Bahkan kecepatannya itu melebihi yang namanya kilat, kecepatan malaikat. Yang kedua, bahwa malaikat itu selalu taat dan patuh kepada perintah Allah dan tidak pernah membangkang dan tidak pernah mengeluh. Senantiasa menjalankan perintah Allah, berbeda dengan manusia. Disuruh sholat aja sudah gak mau, males. Tuh, gak ada itu istilah males dalam malaikat, itu tidak ada. Yang ketiga, bahwa malaikat itu tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki dan tidak perempuan. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu berjenis kelamin, ada laki-laki dan ada perempuan. Yang keempat, bahwa malaikat itu bisa berubah wujud seperti yang dikehendaki. Ini, untuk malaikat itu bisa menyerupai manusia, tetapi kalau manusia tidak bisa menyerupai malaikat. Ya. Yang kelima, malaikat tidak terikat oleh dimensi jarak dan waktu. Maksudnya di sini, malaikat itu selalu ada. Jadi, tidak ada istilah malaikat itu tidur. Karena apa? Kalau tidur, pasti manusia itu banyak yang lengah. Tuh, makanya malaikat itu tidak pernah tidur, beda dengan manusia. Yang keenam, bahwa malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Itulah yang namanya nafsu. Kalau dalam diri manusia itu ada. Bahkan ketika puasa saja, manusia itu dicoba untuk menahan nafsunya, tetapi mungkin sebagian ada yang tidak bisa. Tetapi untuk malaikat, mereka itu tidak mengenal yang namanya makan dan minum. Yang ketujuh, bahwa malaikat itu memiliki kekuatan dan kecepatan. Kecepatannya itu melebihi kilat atau melebihi cahaya. Karena apa? Malaikat terbuat dari cahaya. Yang kedelapan, bahwa malaikat itu suci dari sifat-sifat manusia. Seperti apa sifat-sifat manusia itu? Ya seperti makan, minum, seperti itu. Suci, malaikat itu suci. Maka hendaklah kita yakin dan percaya bahwa malaikat itu memang ada. Ya. Sedangkan untuk sifat malaikat itu sudah dijelaskan dalam suatu hadis. Di situ hadis tersebut diriwayatkan oleh
Imam Muslim, yang artinya nanti untuk bacaannya silahkan dibaca sendiri. Malaikat itu diciptakan dari cahaya atau nur. Jin diciptakan dari api. Dan Adam itu manusia, diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu, yaitu apa? Tanah. Ini salah satu yang membedakan antara jin, manusia, dan malaikat. Kalau manusia diciptakan dari tanah. Buktinya apa, Bu? Coba kalian periksa tangan kalian kalau belum mandi itu. Pasti apa? Bolotnya banyak sekali. Itu salah satu bahwa manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Sedangkan untuk malaikat diciptakan dari cahaya. Maka kecepatan dari malaikat itu sekilat atau melebihi kilat karena ciptaannya dari cahaya. Kalau jin itu diciptakan dari nyala api, dari api. Makanya yang namanya api itu kan membara. Jadi kalau yang namanya jin itu kalau punya keinginan untuk menggoda manusia, apabila manusia itu tidak bisa menahan dirinya, pasti akan tergoda. Ya. Materi selanjutnya, kita masuk ke perbedaan. Tadi sudah dijelaskan bahwa perbedaan itu sudah disebutkan dalam hadis riwayatnya Muslim yang barusan kita baca tadi. Sekarang kita masuk ke perbedaan yang lebih inti antara malaikat, manusia, dan jin. Yang pertama, malaikat diciptakan dari cahaya. Kalau manusia diciptakan dari tanah. Sedangkan jin diciptakan dari api. Yang pertama. Yang kedua, malaikat mempunyai sayap dan tangan. Seperti bidadari ya. Kalau manusia hanya mempunyai tangan. Kalau jin punya sayap dan tangan hampir sama dengan malaikat. Makanya jin itu juga bisa berubah wujud seperti malaikat. Yang ketiga, bahwa malaikat itu selalu taat kepada Allah, tidak pernah membangkang. Apapun yang diperintahkan pasti dilaksanakan. Bahkan yang namanya malaikat, di situ ada perintah untuk bersujud kepada Nabi Muhammad, malaikat pun itu selalu taat, yaitu sujud kepada Nabi Muhammad. Sedangkan manusia, ada yang taat dan ada yang ingkar. Seperti apa coba? Kalau yang taat seperti apa? Nggak beda jauh ketika kita pelaksanaan bulan Ramadan, itu saja. Yang namanya puasa itu sudah menjadi kewajiban bagi umat muslim. Tetapi di situ yang namanya manusia pasti ada yang tidak melaksanakannya. Itu bedanya malaikat dengan manusia. Kalau malaikat seberat apapun tugasnya akan selalu mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Sedangkan jin ada yang taat dan ada yang ingkar. Ada yang taat dan ada yang ingkar seperti manusia. Selanjutnya, bahwa malaikat itu tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Bagaimana dengan manusia? Manusia tidak makan, pasti akan meninggal. Tuh, bedanya di situ. Butuh makan. Jadi manusia itu butuh makan dan butuh minum serta butuh tidur. Sedangkan jin sama. Jin itu juga butuh makan, butuh minum, dan juga butuh tidur. Contohnya seperti apa? Jadi mereka mengganggu manusia ketika berpuasa. Wah, ketika manusia itu diuji dalam bulan Ramadan, di situ yang namanya jin itu mulai berusaha untuk menggoda manusia, yaitu dengan berbagai cara agar manusia itu imannya goyah. Yang terakhir,
malaikat tidak mati hingga akhir zaman. Jadi malaikat itu matinya atau tidak mati hingga sampai akhir zaman. Tetapi setelah makhluk hidup itu semua meninggal, malaikat pun itu juga akan meninggal. Tetapi setelah makhluk hidupnya meninggal semua. Sedangkan manusia, yaitu mati sebelum akhir zaman. Allah itu mengurangi manusia, sehari-hari pasti manusia itu akan dikurangi. Tidak ada bahwa manusia akan mati di hari kiamat saja. Tidak. Jadi, cara Allah mengurangi manusia, yaitu dengan apa? Memberikan sakit hingga meninggal dunia. Itu pun setiap hari. Sedangkan jin itu dapat mati sebelum akhir zaman. Ya. Jadi hampir seperti manusia. Itu beberapa perbedaan malaikat dan manusia serta jin. Sekarang kita masuk ke kedudukan. Bagaimana toh kedudukan manusia dan malaikat ditinjau dari segi keberadaan dan tugasnya. Malaikat itu merupakan makhluk yang sangat mulia. Bagaimana agar manusia itu bisa menempuh bisa mulia seperti malaikat? Jadi, apabila manusia itu ingin mendapatkan kedudukan mulia seperti malaikat, hendaklah manusia itu mampu menempuh jalan ketakwaan. Apabila jalan ketakwaan itu ditempuh, maka derajatnya itu akan melebihi malaikat. Tetapi, apabila sebaliknya, maka derajatnya itu akan lebih rendah daripada binatang. Di sini. Jadi, antara manusia dan malaikat itu pada intinya kedudukannya juga sama. Malaikat juga bisa merupakan makhluk yang mulia. Manusia juga bisa menjadi makhluk mulia apabila bisa ditempuh dengan cara ketakwaan. Apa tuh yang dinamakan takwa itu? Takwa itu apa? Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu yang dimaksud dengan takwa. Ini kedudukannya. Sekarang kita masuk ke tanda-tanda. Tanda-tanda beriman kepada malaikat. Yang pertama, mempercayai dan meyakini dalam hati bahwa malaikat itu makhluk gaib. Apa tuh yang dimaksud dengan makhluk gaib itu? Yaitu makhluk yang tidak tampak oleh mata, berbeda dengan manusia. Yang kedua, mempercayai dan meyakini dalam hati bahwa malaikat itu bersifat gaib, tidak dapat dilihat oleh manusia. Ya, mungkin hanya sebagian manusia saja yang bisa melihat yang namanya malaikat. Tidak semua manusia bisa melihat. Yang ketiga, mempercayai dan meyakini dalam hati bahwa tugas malaikat itu bermacam-macam. Ada yang berkaitan dengan alam dunia dan ada yang berkaitan dengan alam akhirat atau alam rohani. Tuh, kita yakin bahwa malaikat itu mempunyai tugas-tugas sendiri. Yang keenam, mempercayai dan meyakini bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh memiliki kedudukan yang tinggi daripada malaikat. Tadi sudah dijelaskan bahwa agar manusia itu bisa mencapai kedudukannya seperti malaikat, maka bisa ditempuh dengan cara apa? Ketakwaan. Itu tadi. Yang terakhir, pernyataan lisan bahwa beriman kepada malaikat dan sifat-sifatnya. Intinya, tadi sudah disinggung di depan bahwa yang namanya iman itu diucapkan dengan lisan. Percaya di dalam hati diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan amal perbuatan. Jadi, kalau kita sebagai umat Islam, kita harus yakin. Kalau sudah yakin, maka antara hati dan perbuatan kita itu harus sama. Tidak diucapkan baik, tetapi perbuatannya buruk. Itu tidak boleh. Harus seimbang. Itu beberapa tanda dari beriman kepada malaikat.
Terus, apa saja contoh atau perilaku beriman kepada malaikat? Contohnya apa? Selalu berkata baik. Apabila tidak bisa berkata baik, hendaklah kita itu apa? Diam. Tuh. Intinya kita itu janganlah rasan-rasan. Tuh. Yang kedua, berperilaku yang mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Pergunakan waktu semaksimal mungkin untuk hal-hal yang positif. Yang ketiga, saling membantu dan saling menguatkan dalam hal positif. Intinya seperti ini, apabila manusia itu mengalami kematian, ada saudara kita yang mengalami seperti itu atau kematian, hendaklah kita saling membantu. Yang namanya membantu itu tidak hanya berupa harta, tetapi bisa melalui berdoa. Ya. Yang selanjutnya, senantiasa bersyukur kepada nikmat yang telah diberikan Allah. Baik itu nikmat sehat, cobaan, serta musibah. Bersyukur, semua itu datangnya dari Allah. Kita sebagai manusia tinggal introspeksi diri saja. Apa yang kita lakukan? Apabila itu mendatangkan kebaikan, berarti itu sudah tepat. Tetapi apabila itu mungkin di situ secara tidak sengaja jatuh, itu di situ hendaklah kita introspeksi diri. Apa yang menyebabkan kita itu jatuh? Di situ pentingnya introspeksi diri. Yang selanjutnya, memuliakan malaikat dan merasa malu kalau berbuat dosa. Ya. Karena apa? Tadi sudah Bu Ismi jelaskan bahwa malaikat itu kemanapun kita pergi pasti akan mengikuti kita. Jadi apabila kita mau melakukan hal-hal itu hendaklah dipikir terlebih dahulu. Dipikir, ini nanti mengakibatkan apa ya? Ini nanti akibatnya fatal atau tidak. Jadi hendaklah dalam melakukan hal-hal itu hendaklah berpikir, dipikirkan lebih matang. Berperilaku baik dan jujur, ya ini penting sekali, jujur. Jujur itu apa? Antara perkataan dan perbuatan itu harus sama. Itu namanya jujur. Perilakunya baik. Tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itu beberapa perilaku yang mencerminkan atau beriman kepada malaikat. Taat melaksanakan perintah Allah. Tuh. Termasuk apa? Puasa, zakat, sholat, semua ditunaikan karena itu merupakan kewajiban kita bagi seorang muslim. Kita masuk ke selanjutnya, penerapan iman kepada malaikat. Bagaimana tahu cara kita itu menerapkan keimanan itu? Yang pertama, gemar melakukan sholat berjamaah. Kalian tahu toh, pahala sholat berjamaah itu dibanding dengan sholat sendirian yaitu berapa? 27 derajat. Maka pergunakan kesempatan tersebut. Kalau tidak di masjid bisa di rumah dengan keluarga. Tidak harus di masjid. Yang penting berjamaah. Karena apa? Dengan berjamaah itu bisa memperpanjang usia, bisa menjalin tali silaturahmi yang baik. Yang kedua, gemar berperilaku dermawan. Dermawan itu apa? Suka memberi, tidak pelit. Karena apa? Semua yang kita miliki itu miliknya Allah. Jadi kita hendaklah mempunyai sifat dermawan. Yang ketiga, gemar menuntut ilmu. Menuntut ilmu, tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai liang lahat. Maksudnya buayan apabila kita sebagai seorang ibu, calon seorang ibu. Suatu saat kita akan mengalami yang namanya hamil. Di mana maksudnya di buayan itu di dalam perut, anak itu sudah harus diajarkan tentang ilmu. Contohnya, baru 3 bulan, ibunya ngaji, membaca Al-Quran, baca-baca hal-hal yang penting. Itu merupakan pembelajaran atau bisa
dengan menuntut ilmu ketika anak tersebut di dalam buayan. Yang keempat, gemar membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Di situ kewajiban kita, atau mungkin karena di situ nanti di hari kiamat itu Al-Quran itu akan menjadi teman kita. Hendaklah mulai sekarang yang namanya Al-Quran itu hendaklah kita baca berkali-kali. Biarpun satu ayat setelah sholat, hendaklah jangan lupakan dengan membaca Al-Quran. Dapat mengetahui keagungan, kekuatan, serta kebesaran Allah. Selalu bersyukur kepada Allah. Selalu cinta kepada malaikat, taat pada Allah, dan dapat jadikan ibrah bagi manusia. Itu beberapa penerapan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, kita masuk ke hikmah. Hikmah itu bisa seperti manfaat. Bagaimana tuh kalau kita itu percaya kepada malaikat, apa yang kita dapatkan? Yaitu apa? Martabat kita atau martabat manusia itu akan semakin meningkat, tidak dijatuhkan. Terhindar dari penyakit tahayul. Tahayul itu apa? Jadi penyakit tahayul itu kayak berangan-angan seperti itu. Kalau kita nggak yakin, pasti yang namanya tahayul itu apa? Kayak goib seperti itu. Kalau kita tidak yakin. Optimis dalam menjalani hidup, yakin. Kita harus yakin. Hati-hati dan penuh perhitungan dalam menjalankan hidup. Hidup kita itu semuanya untuk beribadah. Hendaklah kita gunakan semaksimal mungkin hidup kita itu untuk beribadah. Dengan beriman kepada malaikat, bisa melatih atau mendidik kedisiplinan kita dalam berbagai kebaikan. Dan yang terakhir, terbiasa untuk selalu taat kepada semua aturan yang ditetapkan oleh Allah. Jadi, di sini kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat Muslim, hendaklah di mana di situ kita itu harus mempunyai rasa ketakwaan, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dah, sampai sini untuk materi kita, untuk materi pendidikan agama Islam tentang iman kepada malaikat. Sampai di sini. Sebelum Bu Ismi akhiri, mari kita baca doa penutup majelis terlebih dahulu. Semoga apa yang sudah Bu Ismi sampaikan bisa bermanfaat pada diri kalian, serta bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.